Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah. Tadi jelas. Bismillah. Bismillah. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhan qariban ya arhamar rahimin, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita kasih waktu untuk sisi tanya bertanya. Ada yang nak bertanya atau ada yang nak bertanya? Kemarin sepakat model tu. Ada nak bertanya lewat kertas. Ada bercatat. Tak terlupa. Patut kita ketahui ilmu yang betul-betul lekat tu yang mana kita bertanya. Pengetahuan yang benar-benar lekat, kuat, ingatnya apa yang kita tanya pas kita belajar. Itu yang betul-betul lekatnya. Terasanya tu. Bukan orang lain bertanya. Kalau orang lain bertanya kadang tu alhamdulillah lumayan jugalah. Cuma yang betul lekat tu bila datang masalah terus kita bertanya, tu kuat lekat itu, tak lupa dah tu. Tak betul tu. Man kalau dengar tu ada juga, cuma tidak sekuat yang kita tanyakan. Jadi kalau bisa tak harus banyak bertanya gitu kok. Kira-kira ada sebelum kita mulai ya tu. Yang membatalkan wudhu, yang tidak membatalkan, yang tidak membatalkan wudhu sampai di mana? Perkara-perkara yang membatalkan wudhu sampai di mana? Banyak ya, cuman kita akan lewatkan masalah tu ya. Kita cuman tak apa sedikit kita jawab. Banyak perkara-perkara yang membatalkan wudhu yang jelas. Ada 4 di Sabinah, ada 4 bersentuhan yang bukan mahramnya, keluar sesuatu dari kubul dan duburnya, dan
Perkara-perkara hal lain banyak. Kalau kayak apa tadi kan, keluar dari kubul dan duburnya, bersentuhan yang bukan yang bukan muhrimnya atau mahramnya. Itu salah satu bahagian yang membatalkan wudu. Ya. Selain daripada itu tidak batalkan wudu. Pokoknya yang berkaitan dengan dua ini tadi, itu batal wudu tuh. Yang keluar salah satu daripada kubul dan duburnya dan bersentuhan yang bukan mahramnya. Alah itulah. Apapun yang berkaitan dengan itu. Ya. Salah satunya juga tidur. Cuman tidurnya yang dalam keadaan baring. Kalau kita tidurnya dalam keadaan duduk mantap dan kita yakin pas jago dari tidur duduk tadi itu tidak ada yang terjatuh atau apa kan, itu tidak batal. Cuman kadang kita kan tidur duduk, pertengahan tidur jatuh balik lagi, jatuh tu tak sadar, balik lagi, pas jago tahunya kita duduk masih, padahal tadilah terjatuh. Kalau tidak ada yang ngasih kabar bahwa dia tadi jatuh terbaring, berarti wudunya masih sah. Cuman kalau ada yang ngasih kabar, kau nak langsung semayang, kau tidur tadi terjatuh tadi terbaring, tengok dulu. Yang ngasih kabar kau tengok orangnya. Kalau yang sering nyombong, boleh kita tolak kabarnya kau tadi. Kau nyagil atau mulai kadang, ya. Cuman yang ngasih kabar kau tentu kita tidak ada bohong atau tidak nyombong. Itu boleh kita ambil kabarnya, berarti wudhu kita sudah batal, wudhu lagi. Itu salah satunya ya daripada yang membatalkan wudhu tadi. Kalau misalnya duduk di atas mobil, batal atau tidak? Tidak batal. Sekalipun duduk di atas kuda, di atas tundangan hewan, tidak batal. Asalkan mantap. Ya, mantap kitonya. Mang kalau lah terbaring, ya, lala tu. Sekalipun ya dia merasa lubang pantatnya rapat, ya, sekalipun kalau lah baring batal. Yang dimaafkan hanya tidur dalam keadaan duduk yang mantap. Dan itu tergantung lihat orangnya. Orangnya tidak gemuk dan tidak kurus niat. Karena maaf Iko, ya memang mau dijelaskan. Pantatnya orang gemuk, terlalu gemuk atau gendut dengan pantatnya orang terlalu kurus itu beda. Jadi di dalam agama kita dimaafkan itu hanya orang duduk yang mantap dan postur badannya sedang, tidak gemuk nian dan tidak kurus nian, sedang-sedang. Macam kita termasuk sedang-sedang kalau. Gemuk nian tak go, kurus nian tak go lah. Ya. Adolah dagingnya. Ya. Alhamdulillah. Itu salah satu yang perkara membatalkan wudu. Kaget kita akan lewatkan itu masalahnya. Ya. Apakah air yang kurang dari 2 bulan masuk baik kita itu apakah termasuk najis? Najis. Air yang kurang dari 2 kullah
terus masuk tai cicak, najis. Makanya ya kalau kita harus perhatikan kalau ada badah-badahan yang menampung air yang mana ukuran badahan tadi kurang daripada 2 kullah masuk tai cicak, terus perhatikan tuh, harus ditengok lah tuh. Cuman kalau tempat tadi penampungan air tadi kayak drum, bak mandi yang besar lebih daripada 2 kullah, itu tidak najis, dimaafkan. Samo. Kalau yang lebih daripada 2 kullah tadi. Cuman kalau misalnya kurang daripada 2 kullah tadi, cicaknya masuk. Cuman dilihat cicaknya mati apa hidup. Kalau hidup keluar lagi tak najis. Ya. Tak najis. Cuman kalau bangkainya ya jatuh ke situ, itu najis. Tuh. Karena cicak, yuk. Iya. Misalkan ada tempat wadah yang lebih dari 2 bulan, itu isi pakai ember. Kan ada netes saya itu. Iya. Apa penuh 2 bulan, apakah itu karena mal atau tidak? Dah. Ya. Pertanyaannya, apabila ada bak lebih daripada 2 kullah, betul ya tak? Terus kita isi ke bak tadi. Isi pakai ember, terus netes air di ember, dak lah. Tidak mustakmal karena kita ngisi, bukan menggunakan untuk bersuci. Jadi intinya air mustakmal tadi memang secara bahasa air mustakmal itu diartikan bahasa Indonesia air yang sudah digunakan. Cuman maksudnya bukan digunakan semua ya, atau air yang sudah dipakai. Cuman bukan semua dipakai. Yang dikategorikan mustakmal sini air yang sudah dipakai untuk bersuci. Biar itu wudu, biar itu untuk mandi besar. Itu dia. Air mustakmal. Kira-kira ada lagi? Oke. Ayo tuh. Air. Iya. Ada air dalam wadah. Ukurannya berapa? Iya. Kalau ukurannya kurang daripada 2 kullah, kalau ukurannya kurang daripada 2 kullah, ya, terus percik tadi tak boleh lagi. Kalau kurang daripada 2 kullah. Cuma kalau lebih daripada 2 kullah tak apa-apa, walaupun dari percikan itu. Cuma kalau kurang tidak boleh. Ya tak boleh, tak cukup. Jadi kalau kita mandi besar, mandi wajib, kalau di depan kita airnya sedikit kurang daripada 2 kullah, gunakan sebaik mungkin. Maksudnya air yang akan dipakai setelah itu sebelum merata semua badan dijaga, jangan sampai ya percikan daripada di badan kita tadi masuk pula ke air yang belum kita pakai. Ya. Jadi cuman kebiasaan kita alhamdulillah air berlebih terus. Cuman kalau yang kurang tadi ini yang repot. Kalau yang kurang saya kasih solusi.
ambil, siram, dah. Rato dikit-dikit, ratokanlah. Itu jauhkan dikit. Ambil lagi, mana yang kena tadi? Itu kan kita mandi besar atau mandi wajib itu syaratnya harus meratakan air ke seluruh badan. Dapat rato galonyo, bolehlah. Itu lepas kewajibannya. Cuman kalau sebelum rato galonyo, itu ambil dikit steamboat, habis itu ratokan. Mana dapat sampai ratokan? Batasku rupanya dapat ratokannya. Bawah belum, baru ambil lagi. Yang penting jangan sampai kena percikannya. Kalau lo sudah percikan masuk, jatuhkan percikan itu air mustakmal. Masuk ke air yang kurang daripada 2 kullah, ini jadi mustakmal juga. Itu dia, jatuh. Aduh. Saya bertanya ya, ini saya kan ada belajar ini. Sebab saya kerap mendengar mereka. Mendengar orang ceramah itu orang kita yang ceramah. Iya, iya. Saya pun ada belajar dah. Iya. Sebab saya mendengar cerita kok. Iya. Jadi yang dicerita itu orang kita. Saya pun ada belajar. Iya, iya. Ada salah seorang pendakwah bercerita dengan orang banyak. Jadi saya tertangkap. Sekian buah rumah dari hulu, sekian buah dari hilir, sekian dari darat, sekian dari itu diwajibkan sembahyang berjemaah. Jadi apa termasuk fardu apa itu namanya? Apa fardu apa tidak? Diwajibkan sembahyang di rumah. Jadi fardu itu kalau saya cerita bunyi gaji pula saya tu. Iya. Fardu kifayah, fardu ain. Lah, yang fardu ain tu dak kerja dewek. Fardu kifayah tu dak bersama-sama. Jadi saya bertanya fardu kifayah tu berapa banyak tu? Dengan guru saya nak dengar berapa banyak fardu kifayah. Dah, pertanyaan tadi solat jamaah dah. Ya, fardu kifayah tu yang ceritakan kalau banyak kan contoh Iya. saya. Marhaba. Jadi pertanyaan Datuk, ada yang mengatakan solat jamaah tu ya. Ya. Dia nyebut solat jamaah tu hukumnya Ya. Jadi fardu kifayah. Oh, wajib lah katanya. Ya. ya, baik. Fardu ain katanya. Masya-Allah. Ya. Pertanyaannya masalah solat jamaah. Jadi Datuk pernah mendengar kata dia ada seorang dakwah dai mengatakan berapapun rumah ke ulu ke kiri 40 rumah dulu 40 rumah ke ulu 40 rumah ke ya pokoknya galau lah secara menyeluruh harus ke masjid wajib. Termasuk fardu apa tidak itu? Nah itu ya. Kerana 40 orang tu dah ada bertiga atau berdua atau berlima. Okey, marhaba. Saya apa tidak? Okey. Itu kan saya tanya. Ya tu. Betul. Tiap waktu tu duanya ke masjid. Ya, betul. 5 waktu. Bertiga, 10. Ada tempat. Ya, taib. Ya. Jadi kita di dalam solat jamaah. Ya, selama kita belajar kok, tak? Yang sudah ditentukan dan kebanyakan ulama kita ni patut saya sampaikan. Kita boleh mendengar suatu guru menyampaikan, boleh. Cuman tidak semuanya dan tidak semua guru yang kita ambil kalamnya, perkataannya dan apa dia sampaikan. Yang baik-baik kita ambil, yang tak cocok dosa kita ambil. Itu yang pertama, tak? Saya tidak memojokkan ke suatu ustaz atau ustaz ini ustaz itu tak. Cuman kita makanya saya sampaikan kini tu tak. Kita ni belajar pakai sanad. Sanad dari guru ke guru itu dengan kitab. Kita pelajari kitab-kitab dan kitab itu ya yang mana diakui dari guru kita
ke guru-guru kita dan guru kita sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama kita belajar hukum solat jamaah khususnya di mazhab kita Imam Syafi'i itu sunnah muakkad. Saya ulangi lagi, muktamad yang disepakati oleh ulama kita, khususnya mazhab kita Imam Syafi'i, solat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang dikuatkan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ini dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, di bab solat jamaah. Silahkan buka di situ ada. Nah, betul kalau itu ada tuh ya. Iya. Ada di situ sebutkan untuk laki-laki itu di sisi kita mazhab Syafi'i itu sunnah muakkad. Arti sunnah muakkad apa? Sunnah yang dikuatkan untuk laki-laki, bukan perempuan. Perempuan disunnahkan, cuman laisa muakkadah, tidak dikuatkan. Kenapa? Karena perempuan ada hadis Nabi, dia lebih afdol ya, ibadahnya itu di rumah. Ya, lebih afdol di rumah. Jadi untuk laki-laki sunnah muakkad. Disebutkan juga di situ, dijelaskan semua di situ. Yang mengatakan fardu ain ialah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ialah Imam Hambali, maksudnya mazhab Hambali. Itu mengatakan fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kenapa seperti demikian ada perbedaan? Dikarenakan ada hadis, ya, walaupun berbeda, cuman tidak salah ulama-ulama kita. Dia mempunyai nilai-nilai ijtihadnya masing-masing. Kalau pendapat kita Imam Syafi'i sunnah muakkad, kalau imam lain ada yang fardu kifayah, bahkan ada yang fardu ain. Ya, karena ada hadis yang berbunyi yang artinya, ya, kata Nabi, tidaklah ya suatu rumah atau orang yang mana dia tidak sholat berjamaah sedangkan di masjidnya kosong, ya, aku akan datang ke rumah itu dan aku akan bakar itu rumah. Sampai ada hadis yang seperti itu.